Halo semuanya, balik lagi. Pernah nggak sih ngerasain udah untung lumayan gede di saham, malah jadi bingung sendiri. Ini enaknya diapain ya? Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal bedah tuntas gimana caranya mengubah paper profit jadi keuntungan real. Kita akan lihat strateginya para profesional. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba bayangin skenario ini. Anda lagi pegang saham yang lagi hot banget, sebut aja saham ADMR. Tiba-tiba harganya mentok di 1.600, terus malah turun. Gimana rasanya? Langsung deg-degan kan? Pikiran langsung macam-macam. Wah, jual sekarang? Atau jangan ya? Ini udah selesai naiknya. Nah, disinilah bedanya kelihatan antara trader amatir sama yang pro. Oke, kita langsung aja bedah kasusnya ADMR yang kemarin itu yang ketahan di 1.600. Pertanyaan besarnya kan gini, hari yang merah ini tuh red flag alias tanda bahaya buat kita kabur atau cuma sekedar jeda sehat aja di tengah tren naik yang masih kuat? Nah, jawabannya itu tergantung banget sama sudut pandang kita. Dan kuncinya buat ngejawab itu, ya jangan panik ngelihatin grafik harian. Serius deh, justru yang harus kita lakuin adalah zoom out. Mundur sedikit, lihat gambaran besarnya. Coba kita lihat gimana chart mingguan bisa ngasih kita perspektif yang jauh lebih tenang dan strategis. Nah, begitu kita ganti ke chart mingguan, ceritanya beda banget. Jelas banget kan? Lihat deh polanya. Puncak baru lebih tinggi dari puncak sebelumnya, dan lembah baru juga lebih tinggi dari lembah sebelumnya. Ini tuh definisi uptrend yang sehat, plek-ketiplek kayak di buku teks. Jadi kepanikan gara-gara grafik harian tadi? Ternyata itu cuma noise doang, cuma riak kecil di tengah ombak besar yang lagi naik. Dan buktinya nggak cuma dari pola higher high, higher low itu aja loh. Coba kita bedah satu-satu. Pertama, ada candle breakout mingguan yang solid dan lihat volumenya, gede. Ini konfirmasi penting, artinya kenaikannya beneran, bukan semu. Terus RSI-nya di 68. Itu artinya momentumnya lagi kencang, tapi belum overheat, belum euforia berlebihan. Dan yang paling penting nih, ada akumulasi terus-menerus dari institusi dan investor asing. Ini semua tuh sinyal hijau yang terang benderang kalau trennya masih valid banget. Oke, sekarang kita tandain level-level kuncinya. Support atau lantai kuatnya itu ada di area 1480 sampai 1500. Kenapa area ini penting? Karena ini area breakout-nya. Kalau sampai harga ditutup mingguan di bawah area ini, nah itu baru ceritanya bisa beda. Tapi selama masih di atas itu, strategi hold masih sangat oke. Terus, resistance berikutnya di mana? Sekitar 1650 sampai 1700. Ini cuma zona wajar buat orang profit taking ya, bukan berarti tembok yang nggak bisa ditembus. Oke, kita udah yakin nih trennya masih oke. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya kita ngamanin profit yang udah ada? Jangan sampai cuan yang udah di depan mata malah hilang lagi kan? Nah, sekarang saatnya kita kenalan sama satu kali tool yang ampuh banget buat ngunci profit kita. Dan inilah dia pahlawan kita, trailing stop. Gampangnya gini, ini tuh stop loss yang pinter. Kalau harga sahamnya naik, level stop loss kita ikutan naik secara otomatis. Tapi, begitu harganya turun, level stop loss kita diam aja di tempat, ngelindungin profit kita. Jadi tujuannya jelas banget. Kita bisa ngunci keuntungan sambil tetap ngasih ruang buat sahamnya terus naik, tanpa perlu pusing nebak-nebak puncaknya di mana. Terus, apa bedanya sama stop loss biasa? Wah, beda banget. Stop loss statis itu ibaratnya kayak sabuk pengaman di mobil. Penting banget, fungsinya buat ngelindungin kita dari rugi besar. Udah, gitu aja. Nah, trailing stop ini lebih canggih. Dia nggak cuma ngelindungin, tapi juga aktif mengejar keuntungan kita. Harganya naik, profit kita makin dikunci. Jadi ini alat buat memaksimalkan kemenangan, bukan cuma meminimalkan kerugian. Teorinya kedengaran simpel kan? Oke, sekarang kita lihat gimana cara pakainya di dunia nyata. Kita balik lagi ke studi kasus ADMR, kita terapkan langkah demi langkah. Oke, gini prosesnya. Gampang kok. Misal kita beli ADMR di 1435. Langkah pertama kita pasang stop loss awal di 1380 buat ngelindungin modal. Nah, terus sahamnya lari kenceng nih sampai ke 1600. Disinilah aksinya. Kita nggak cuma nonton, kita geser stop loss kita ke atas misalnya ke 1500. Nah, pas kita lakuin ini, apa artinya? Artinya, boom! Anda baru aja menciptakan posisi yang istilahnya risk-free trade. Nggak mungkin rugi lagi. Mau harganya tiba-tiba anjlok sekalipun, Anda akan tetap keluar dengan profit. Nah, inilah yang namanya manajemen risiko profesional. Ini bukan lagi soal takut atau serakah. Emosi udah kita singkirkan. Kita cuma ngejalanin sistem. Ini cara para pro bertahan di market. Oke, kita udah punya toolnya, yaitu trailing stop.
Sekarang kita butuh game plan yang jelas. Jadi kita siapin 3 skenario paling mungkin buat ADMR ke depannya, lengkap dengan apa yang harus kita lakukan di tiap skenario. Rencananya simple dan jelas banget. Skenario 1 probabilitasnya paling tinggi, harga lanjut naik. Aksi kita? Do nothing. Biarin aja profitnya jalan terus. Skenario 2, harga gerak sideways antara 1520 sampai 1600, tapi volumenya kecil. Ini namanya konsolidasi sehat. Aksi kita? Sama, nggak ngapa-ngapain. Sabar itu kunci. Nah, skenario 3, probabilitasnya kecil tapi mungkin. Harga anjlok dan ditutup mingguan di bawah 1480. Aksi kita? Jelas, langsung keluar. Nggak pakai mikir, nggak pakai emosi, nggak pakai debat. Exit. Nah, pada akhirnya semua taktik yang kita omongin dari tadi itu semuanya ngerucut ke satu hal yang jauh lebih besar. Soal filosofi, soal mindset. Ini bukan lagi cuma soal saham ADMR. Ini soal ngebangun cara berpikir yang benar buat bisa sukses jangka panjang di market. Jadi, ada 2 pilihan mindset di sini. Pertama, mindset harian yang emosional. Ini tipe yang panik tiap lihat candle merah. Yang pertanyaannya selalu, hari ini gimana ya? Ujung-ujungnya stres dan kebanyakan transaksi. Atau mindset mingguan yang strategis. Fokusnya ke gambaran besar, pertanyaannya bukan soal hari ini, tapi apakah tren mingguannya masih oke? Ini yang bikin keputusan jadi tenang dan disiplin. Pilihan ada di tangan Anda. Dan inilah kesimpulan utamanya. Ingat kalimat ini baik-baik. Koreksi itu cuma jeda, bukan akhir dari cerita. Chart harian mungkin bikin kita jantungan, tapi chart mingguan itu yang ngasih kita ketenangan. Selama struktur besarnya masih bagus, setiap penurunan itu anggap aja kayak trennya lagi istirahat sebentar, lagi ambil nafas sebelum lari lagi ke atas. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat direnungin. Coba tanya ke diri sendiri, strategi trading Anda selama ini dibangun berdasarkan apa yang Anda lihat di chart atau berdasarkan apa yang Anda rasakan di hati? Dibangun berdasarkan data atau berdasarkan emosi takut dan serakah? Jawaban jujur dari pertanyaan itu, itulah yang akan menentukan perjalanan Anda ke depannya. Terima kasih sudah menyimak.